Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadina Salsa dari kelas 12 TKJ 1. Saya akan mempresentasikan tugas mandiri dari produk kreatif kewirausahaan. Simak videonya ya. Soal yang pertama. Menurut ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berikan penjelasannya. ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat diantaranya, yaitu pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penetapan sistem kualitas. Kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan berencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tersebut. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas yang melalui struktur organisasi. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak atau top manajemen, dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Soal nomor 2. Aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah: pertama, menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. Kedua, mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini, sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya dengan maksimal. Lanjut, soal ketiga. Apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Ya, karena SOP dibuat sebagai breakdown customer request, yang apabila SOP telah dibakukan akan memperoleh kepastian produk dan terhindar dari kesalahan. Pekerja akan tenang melakukan tugasnya karena apa yang ada dalam SOP menguraikan step-step proses. SOP juga memuat kriteria good know good material, yang prosesnya terdapat panduan jika menjumpai abnormalitas. Tiadanya SOP akan memunculkan kekhawatiran sewaktu-waktu apa yang dikerjakan menjadi defects. Defects muncul jika ada rentang berjarak antara standar dengan hasil akhir dari sebuah produk. Dalam bisnis konvensional, tak ada deskripsi jelas tentang bagaimana menerjemahkan keinginan customer, sehingga mood pekerja akan dominan menentukan hasil akhir sebuah produk yang disajikan. Soal nomor 4. Bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Setiap organisasi memiliki target terbaik yang harus diraih sesuai dengan misi, visi, karakter, serta budaya organisasi bisnis. SOP akan membumikan ke semua hal di atas menjadi sebuah panduan realistis menuju tercapainya target. Bayangkan seandainya sebuah bisnis tak memiliki cara baku mencapai target. Setiap orang, setiap seleksi, bahkan setiap departemen akan mempunyai bermacam cara untuk meraih target. Betapa kacau kondisi dan rumitnya suasana yang berdampak buruk bagi bisnis kita. SOP akan menyelesaikan semua perbedaan dengan memberikan solusi tunggal cara mencapai target. Keseragaman akan mengakselerasi pencapaian target dengan fokus hanya pada satu cara dan satu kerja. Dan soal yang terakhir yaitu soal kelima. Apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? SOP dibuat sebagai panduan dan sudah seharusnya bisa diterima oleh semua kalangan. Standar SOP mempunyai manfaat yang jelas dan lugas. Ada beberapa keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan SOP dalam operasional. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. SOP adalah bagian dari integral dari suatu sistem mutu. Kedua, dapat diimplementasikan juga dikembangkan kapan saja
menurut tuntutan pertumbuhan, perusahaan, dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, dapat digunakan bagian dari suatu program pelatihan pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Keempat, adanya kejelasan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai juga divisi dari organisasi. Siapa melakukan apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan kepada siapa hal itu akan dilaporkan. Kelima, dapat lebih mudah untuk mengukur tingkat pertumbuhan kinerja dari organisasi. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.